Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Miss. Apa kabar semuanya? Baik, Miss. Iya. Apakah hari ini bersemangat? Semangat. Iya. Bagus. Coba hari ini kita akan mulai pelajaran, tapi sebelum memulai pelajaran, coba diperhatikan dulu nak lingkungan sekitarnya. Coba diperhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, dikutip ya nak ya. Dikutip, dibuang ke tong sampah yuk. Ya, baiklah anak-anak Miss, sebelum mulai pelajaran, Miss akan absen kamu dulu ya. Miss panggil satu persatu. Raise your hand. Andika. Oke. Matthew. Yuda. Oke, semuanya hadir ya. Oke, terima kasih nak. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, Miss minta semuanya berdiri dulu yuk. Kita mau bernyanyi dulu ya. Yang semangat nyanyinya ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Oke, thank you. Sit down. Oke. Sudah semangat? Kamu sebagai penerus bangsa harus memiliki semangat yang membara untuk negara kita enak ya. Jadi setiap hari kita harus menyanyikan lagu nasional. Kita harus cinta negara kita, yaitu negara Indonesia. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar, namun sebelum Miss masuk pelajaran yang akan kita pelajari, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Siapa masih ingat? Raise your hand. Pelajaran ya, Lakesha. Iya, mengenai gerak dan gaya. Coba, siapa yang masih ingat jenis-jenis gaya? Raise your hand. Oke, yuk Cheryl dulu. Gaya pegas, yang lain. Gaya gravitasi, Brandon. Gaya otot. Hari ini kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yaitu membedakan makhluk hidup dan tak hidup beserta ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sudah siap? Semangat? Oke. Yuk, berikut ada tujuan pembelajaran kita ada 2. Yuk, sama-sama kita baca yang A. Yuk, 2, 3, yuk. Melalui pengamatan terhadap objek, siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup dengan baik. Yang kedua, Siswa mampu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan baik. inilah tujuan yang akan kamu capai hari ini. Miss mau minta satu maju. Siapa yang bersedia maju ke depan? Yuk, Cheryl. Thank you ya, Cheryl. Iya. Kenapa ya Cheryl Miss suruh maju ke depan? Miss punya boneka. Boneka anak Miss ya, bukan boneka Miss. Ya. Ada Cheryl, ada boneka. Coba lihat perbedaan antara Cheryl dan boneka ini. Raise your hand. Yo, Yuda. Cheryl bisa berkedip, Miss. Bonekanya nggak bisa berkedip. Yuk, Lona. Iya, Cheryl bisa bernapas, Miss. Nampak? Kayak mana dia? Dari mananya dia bernapas? Hidungnya. Iya, bonekanya enggak. Ayo, Matthew. Cheryl bisa bergerak, boneka enggak. Iya, Cheryl bisa bergerak. Iya kan, Cheryl? Nah, bisa ngarah kiri kanan, sedangkan bonekanya tidak. Iya, hari ini thank you ya, Cheryl. Iya, oke. Sit down. Hari ini kita akan mempelajari itu. Ya, namun sebelumnya Miss minta kamu membentuk kelompoknya. Yuk, bentuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, dari objek yang Miss tunjukkan tadi, ada teman kamu Cheryl dan boneka. Kita mau mempelajari, membedakan ciri makhluk hidup dan tak hidup. Ini Miss ada bagikan LKPD ya nak ya, lembar
kerja peserta didik. Peserta didik itu kamu. Ya, ini Miss bagikan ya. Untuk kamu bahas di dalam kelompok. Di dalam LKPD yang Miss bagikan, di situ ada petunjuk LKPD yang akan kamu kerjakan. Di situ ada nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tuliskan nama-nama anggota kelompok kamu ya. Kerjakan yuk. Dan yang lembar kedua, di sini Miss ada beberapa gambar. Beberapa gambar ya. Kamu amati gambar-gambar ini. Gambar ini menunjukkan ciri pada makhluk hidup. Nah, itu cirinya apa? Ya, kamu bisa menggunakan buku paket kita sebagai bahan panduan, dan ini Miss ada bagikan, ada literaturnya juga. Ayo nak, udah bisa dikerjakan. Miss menilai dari kerja kelompoknya ya, keaktifannya, bagaimana bekerja di dalam kelompok. Semuanya Miss nilai ya nak ya. Ada nilainya nilai kelompok, ada nilainya nilai pribadi ya. Yuk didiskusikan sama teman-temannya yuk. Nah, boleh nggak apa-apa, bersuara aja. Kalau bingung tanya Miss ya. Kalau bingung tanya Miss. Ayo, Miss yang ini bagaimana gitu. Nah, yuk berdiskusi di dalam kelompok. Semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Ya? Kenapa? Yang ini juga mau dikerjain. Iya. Ya. Apa buktinya? Kelompok 4 bagaimana? Miss kasih sekitar 15 menit berdiskusi ya nak ya. Sampai selesai yang belakangnya. Ini. Nah, tadi kan ada teman kamu Cheryl. Coba tuliskan ciri yang nampak pada Cheryl yang membedakan antara Cheryl dengan boneka itu. Oke. Iya, thank you. Yang nampak aja. Miss pakai bahasa sendiri boleh? Boleh. Ekspresikan dirimu. Nggak harus kaku dari buku. Buku hanya sebagai panduan kamu ya. Ya? Kenapa nak? Nomor 2 yang mana? Oh, semampu kamu. Berapa ciri yang kamu nampak di situ? Ya, tidak dipaksakan ya. Iya, bebas ya. Ayo, kan kamu ini ada 5. Satu orang satu, kan udah banyak. Iya, iya. Sejauh ini bisa? Bisa. Ayo. Ya. Kalau yang ini saya tidak paham, Miss. Itu air disiram sama tumbuhan, berarti dia butuh. Gambarnya jelas ya nak ya? Jelas. Ada yang nggak jelas? Nggak ada. Oke. Ayo, siapa maju kelompok duluan? Kelompok 1 lah ya. Oke, yuk kelompok 1. Kita kasih dulu semangat, tepuk tangan dulu. Ayo kelompok 1 semangat. Iyalah. Maju ya. Maju di depan, yuk. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Suaranya kuat nak, biar Miss dengar. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Latisha. Saya Putria. Saya Andika. Saya Stefano. Oke. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Ayo bacakanlah. Kuat suaranya ya. Sasaran ciri-ciri yang membedakan antara manusia dan boneka. Objek pengamatan adalah siswa dengan boneka. Ya, siswa dan boneka. Yuk. Ciri pada manusia. Ya. Bergerak, dapat bernafas, dapat berkedip. Ciri-ciri pada objek atau boneka: tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat berkedip. Yang mereka amati tadi dapat bergerak, dapat berkedip, dan dapat bernapas. Itu pada manusia. Sebaliknya pada boneka. Lanjut. Baca yang berikutnya nak. Bukti menjelaskan ciri-ciri yang tampak yaitu manusia dapat bergerak secara alami, namun boneka tidak bergerak secara jelas. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman.
Pada gambar kita dapat melihat bunga membutuhkan air agar dapat tetap bertahan hidup. Bunga membutuhkan air agar dapat bertahan hidup. Tepuk tangan dulu sama mereka. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Jika ada mau bertanya, Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari hasil diskusi mereka? Iya, seputar ciri-ciri makhluk hidupnya ya, Nak ya. salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rasa. Tentu manusia menanggapi rasa itu bagaimana ya? Oke, ketika manusia terkena benda tajam, mereka akan secara spontan atau refleks menarik tangannya. Oh, misalnya kalau kena jarum langsung ditarik tangannya. Itu contoh-contoh dari peka terhadap rangsangan. Kelompok 2 bertanya contoh-contoh manusia peka terhadap rangsangan. Apa aja? Tadi contohnya adalah jika terkena benda tajam, kita langsung langsung tarik kan? Itu dia. Kemudian contoh yang lain coba. Ada yang bisa kasih kelompok lain? Contoh lain. Ya, coba Brandon. Ketika melihat matahari. Ketika melihat matahari kayak mana? Langsung silau. Apa yang kita lakukan? Menutup mata. Ada lagi? Hagen. Ketika terkena air panas, apa yang kita lakukan? Tarik tangan kita kan? Nah, itu peka terhadap rangsangan. Bisa? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak, cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, thank you ya, sit down. Yuk maju kelompok 2. Perkenalkan dirinya ya, Nak ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sheryl dan kelompok 2. Untuk objek pengamatan seperti contoh di depan, siswa dan boneka, ciri pada manusia itu memiliki kemampuan bernafas, dapat bergerak, dapat berkedip, dapat berkembang, dapat berbicara. Ciri pada boneka: tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak, tidak dapat berkedip, tidak dapat berkembang, dan tidak dapat berbicara. Oke, hampir sama ya. Hampir sama dengan kelompok 1. Yuk, tidak dapat bergerak, berkedip, bernapas. Itu untuk boneka. Lanjut. Gambar pertama, yuk. Kalian simpulkan apa? Untuk gambar pertama ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Dari bukti penjelasnya, tumbuhan, hewan, dan manusia berkembang dari kecil hingga besar seiringnya waktu. Sedangkan gambar yang kelima, ini merupakan gambar kuda yang lagi berjalan. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kuda itu dapat bergerak. Bukan hanya kuda, tetapi semua makhluk hidup. Untuk bukti penjelasnya, kuda itu memiliki kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Untuk gambar ketujuh itu menunjukkan bahwa manusia itu dapat bernafas. Untuk bukti penjelasnya, manusia itu memiliki hidung dan mulut untuk membantu pernafasannya. Oke, memiliki hidung dan mulut sebagai alat pernapasannya. Yang mau bertanya hasil diskusi mereka? Hagen, yuk Hagen, dengarkan kelompok 2. Kenapa makhluk hidup berkembang biak? Salah satu cirinya tadi adalah berkembang biak. Kenapa makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak agar menjaga jenisnya agar tidak punah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Hagen. Ciri pada manusia: bergerak, bernafas, berkedip, bisa makan, bisa berkembang biak, bisa berbicara. Pada gambar keempat, tanaman yang sedang disiram. Ciri makhluk hidup dan tempat makhluk hidup membutuhkan makan. Bukti penjelasan ciri makhluk hidup membutuhkan makan untuk berkembang biak, bertahan hidup, dan bertahan hidup. Mau bertanya sama kelompok 3. Malvin, yuk dengerin kamu yuk. Apakah cara menanggapi rangsangan pada hewan dan tumbuhan ini sama dengan manusia? Ngerti soalnya? Apakah cara menanggapi rangsangan hewan dan tumbuhan itu pada manusia itu sama?
semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan dan manusia itu sama dalam menanggapi rangsangan, tapi dengan cara yang berbeda. Oh, caranya berbeda, tapi semuanya bisa menanggapi rangsangan. Misalnya coba. Seperti tumbuhan Venus. Seperti tumbuhan Venus. Ada rangsangan dari luar, tumbuhan Venus akan menutupkan takutnya. Iya, tumbuhan Venus pemakan serangga, insektivor, ya kan? Jika ada serangga yang masuk, dia akan menutupkan tangkupnya, ya kan? Iya, itu rangsangan dari luar. Contoh lain ada lagi, Brandon? Contoh lainnya seperti hewan. Hewan, ya. Jika menanggapi rangsangan seperti mengeluarkan suara keras. Mengeluarkan suara keras atau berlari kencang. Misalnya apa itu mengeluarkan suara keras, Brandon? Kucing lah ya, kucing ya, kucing, iya kan? Apalagi? Harimau juga bisa, ya. Bisa bagaimana kelompok 4? Bisa, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama bisa menanggapi rangsangan, tapi caranya yang berbeda-beda. Karena hewan dan manusia bisa berlari, mungkin cara menanggapinya itu lebih luas daripada tumbuhan. Contoh tumbuhan tadi menutupkan tangkupnya, dia tetap pada pohonnya di situ, nggak bisa berpindah, ya kan? Yuk lanjut, tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, oke, lanjut kelompok terakhir. Semangat ya, walaupun kelompok terakhir. Yuk. Kenalkan kami dari kelompok 4, nama saya Ramas, saya Dewi, saya tulisnya. Saya Melki. Bismillahirrahmanirrahim. Kok suaranya, Nak? Dan boneka yang ada di depan kelas. Ciri-cirinya, ciri-ciri manusia dapat bertumbuh dan dapat bergerak. Ciri-ciri boneka tidak dapat bertumbuh dan tidak dapat bergerak. Buktinya, manusia dapat bertumbuh menjadi dewasa sedangkan boneka tidak dapat. Lanjut. Pada karantina, ada kuda yang sedang berlari. Ciri-cirinya penghuni dapat bergerak dan sebelumnya kuda yang sedang berlari. Dan yang keenam, ciri-cirinya manusia mengeluarkan zat, penghuni mengeluarkan zat sisa. Penjelasannya, manusia yang sedang berolahraga akan mengeluarkan keringat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, gambarnya manusia sedang bernafas. Penjelasannya, manusia mengeluarkan CO2. Mau bertanya sebelum Miss ini kan? Ada? Oh, Lakesia, ayo kelompok 1. Dengarkan kelompok 4. Ayo Lakesia, kuat suaranya. Mengenai makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah dapat bergerak. Pertanyaan kelompok 1, bagaimana cara tumbuhan bergerak? Caranya keluar rangsangan seperti sentuhan, air, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Jadi tumbuhan itu bisa bergerak menurut kelompok 4 karena ada rangsangan sentuhan. Misalnya kayak tadi, Mimosa pudica. Sentuh bergerak daunnya, menutup. Tadi apa tadi? Venus menutupkan tangkupnya jika ada rangsangan, baik serangga atau sentuhan atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Kira-kira bisa? Apalagi tadi, Nak, ada air, dari air, ya kan? Suhu, sinar matahari, seperti itu. Bisa kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sidang. Oke. Biar refresh, diundang untuk berdiri. Yo. Ara jam jam, ara jam jam. Goyangkan badannya. Bisa? Udah semangat? Udah semangat? Udah? Oke, tadi ada yang salah ya kan? Ada yang salah, nggak apa-apa lah. Tapi udah agak gerak-gerak badannya kan? Oke. Sit down lah, sit down.
Coba dikumpulkan nak. Tadi hasil diskusinya. Ya, ayo. Lona, tolong Miss. Oh, udah di depan. Lakesya, oke. Oke, baiklah. Kita setelah mempelajari ini coba. Tadi ada ceril, ada boneka. Apa yang membedakan ciri makhluk hidup dan yang tak hidup? Satu orang, yuk. Apa tadi? Ya, Lakesya. Makhluk hidup dapat bernapas, sedangkan benda mati tidak. Satu. Yang kedua, Yuda. Makhluk hidup dapat bergerak, sedangkan benda mati tidak dapat bergerak. Ya, Kristalin. Dapat berkembang biak. Iya, sedangkan benda mati tidak. Makhluk hidup membutuhkan makanan atau makhluk hidup makan Miss, sedangkan bonekanya tidak. Ya, benar. Ya, Andika. Bisa menangkapi rangsangan. Boneka mau diapa-apain pun enggak ya kan? Ah, ini namanya benda mati. Mau diapain pun dia enggak ada ini respon ya. Stepianton. Dapat bernapas. Tadi udah. Apa lagi? Makhluk hidup dapat menghasilkan limbah. Dapat menghasilkan limbah atau menghasilkan zat sisa. Kalau kita apa zat sisa kita? Keringat. Apalagi urin, iya kan? Apalagi feses ya, kotoran. Lona? Makhluk hidup dapat berkedip. Berkedip itu termasuk ke bergerak. Iya, bisa ya? Coba dari gambar ini. Yo, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat melakukan apa ini dari gambar? Bergerak, tumbuhan ataupun hewan. Yo, ini makhluk hidup lagi ngapain nih? Apa yang dilakukan? Bernapas. Ini ikan bernapas dengan insang. Manusia bernapas dengan paru-paru. Walaupun kita sedang berlari, kita juga tetap bernapas. Tidur pun kita tetap bernapas. Pagi hari bangun juga kita tetap bernapas. Manusia setiap saat, hewan, makhluk hidup yang namanya makhluk hidup semuanya bernapas. Lanjutannya usil. Kita takut-takuti dia, ya kan? Rangsangannya bagaimana? Terkejut. Lebih dari terkejut bisa kita pukul dia, iya kan? Karena dia kerjain kita, ngeprank kita, ya kan? Yo, ini bunglon. Kenapa ada di gambar ini? Merubah warnanya sesuai tempatnya. Itu juga peka terhadap rangsangan. Untuk apa dia? Bertahan hidup, melindungi, menghindar dari predator. Bersembunyi biar bisa dapat makanan. Mangsanya nggak nengok dia. Dia sembunyi di tempat yang misalnya hijau, dia mengubah warna tubuhnya jadi hijau. Miss ada beberapa soal ya. Ini nilainya pribadi ya nak ya. Ada 5 soal, 1 uraian ya. Nih, tulis namanya ya. Apa itu? Ini kan Iwan kan menangkap belalang Miss. Itu tugasnya di Iwan menangkap seekor belalang, kemudian disimpannya di dalam toples tertutup rapat. Nah, narasinya dibaca. Itu mengarah ke ciri-ciri apa? Apa nak? Kenapa itu? Nomor 5. Pada suatu hari ketika Rina berkunjung ke rumah neneknya, Rina bersama keluarganya yaitu ayah, ibu, adik kecilnya. Setelah itu sekian lama Rina nggak berkunjung lagi ke rumah neneknya sampai adiknya besar. Yuk, deteksilah ciri-ciri makhluk hidup yang dialami adik si Rina. Jadi adiknya. Jadi suatu hari mereka pergi ke rumah neneknya, terus udah lama mereka nggak berkunjung lagi. Tiba mereka berkunjung, adiknya udah besar. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada makhluk hidup yang ada pada adik Sirina itu apa? Menunjukkan apa ciri-ciri makhluk hidupnya? Have you finished? Oke. Ini udah siap. Yang udah siap boleh dikumpulkan ya. Kenapa nak? Iya, 1 aja. Oke, Hagen udah.
Brandon. Ya, Queen. Oke. Udah, mari Andika. Namanya nggak lupa. Oke, coba lihat ini nak sikit lagi ya. Bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan hari ini? Menyenangkan Andika? Kenapa menyenangkan? Karena Dari tentang makhluk hidup, Miss. Pelajarinya mudah, mempelajarinya dengan cara seperti ini mudah. Dengan diskusi gampang, yuk dengan kasih gambar-gambar banyak, gampang mempelajarinya, materinya gampang. Itu Andika tadi menyenangkan, Miss, karena mempelajari makhluk hidupnya gampang. Yang lain ya, Palen ada ice breakingnya, Miss. Oke, yang lain lebih cepat memahaminya, Miss. Karena apa? Seru. Oke, Brandon? Karena lebih banyak mengetahui tentang siswa. Iya, dari gambarnya jadi lebih cepat memahaminya ya. Jadi banyak taunya gitu ya. Iya. Apa maknanya pembelajaran kita hari ini? Apa maknanya bagimu? Mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan benda mati. Bisa? Paham? Paham. Oke ya. Baiklah. Hari ini kita pelajarannya sudah selesai, nak. Sebelum kita menutup pelajaran, ayo ketua kelasnya, oh iya, minggu depan jangan lupa bawa bahan yang akan kita pelajari. Nanti Miss kasih ada bahan-bahannya, tumbuhannya ada di sekitar kamu kok ya, ada di dapur mama kamu, ada semuanya ya. Minggu depan Miss kasih melalui ketua kelas, nanti kalian bagi kelompoknya. Oke, ketua kelas ayo disiapkan dulu nak sebelum kita pulang. Thanks God, today we have finished our study. Please get our teacher and parents so they can learn it as well. Please guys, on your way home. Amen. Sing. Say goodbye and thank you to our teacher. Goodbye, Miss. Okay, goodbye, class.